Saking terburu-buru dan paniknya, Bima lupa membawa kuda yang aku tunggangi sebelumnya. Anak buahnya juga ikut pergi berlari mengikuti Bima. Sangat terlihat kepanikan di raut wajah Bima mendengar kematian kakaknya. Kuda itu aku ikat di halaman belakang, mengadahkan kepala melihat ke arah loteng. Hari ini aku belum bertemu Lasri. Setelah mandi dan mengganti baju, aku naik ke loteng menemui Lasri sambil membawa makanan dan minuman. Keke, sapa Lasri saat aku sudah berada di depannya. Ini, makanlah. Aku menyodorkan makanan dan minuman ke Lasri. Terima kasih, Kei, ucap Lasri dan langsung makan dengan lahap. Jaka mati, kataku. Lasri tersedak sedang makan. Apa? Tuan Jaka mati? Lasri justru tersenyum kecil. Syukurlah bajingan itu mati. Kenapa dia bisa mati, Kei? Tanya Lasri berhenti makan sesaat. Aku dan Ayu membunuhnya. Jawabku. Ayu? Tanya Asli lagi. Katanya dia temanmu? Ucapku sambil melihat ke halaman samping dan belakang. Ayu? Iya, dia temanku. Dari mana kamu kenal? Apakah dia juga korban Tuan Jaka? Tanya Lasri dengan banyak pertanyaan. Aku menganggukkan kepalanya menjawab. Aku turun dulu. Kak Angga masih dalam perjalanan ke sini bersama Ayu dan Irani. Ucapku siap-siap untuk turun dari loteng. Oke, hati-hati. Ucap Lasri mencemaskanku. Tuan Guntur dan Bu Cumi tidak akan tinggal diam. Jaka putra kesayangan mereka. Ucap Lasri lagi sebelum aku turun. Jangan khawatir. Kalau terjadi apa-apa denganku, kamu pergi dari rumah ini malam hari agar mereka tidak melihatmu. Iya, Kei. Jawab Lasri pelan. Sebelum aku melangkah turun, niatku berhenti. Aku secepatnya bersembunyi lagi di loteng. Ada apa, Kei? Tanya Lasri. Shh. Aku menempelkan telunjuk di depan bibir, menyuruh Lasri diam. Ada seseorang berjalan di balik semak. Ucapku berbisik melihat ke arah semak-semak belakang rumah. Siapa? Tanya Lasri berbisik sambil melihat juga. Entahlah, mungkin anak buahnya Pak Guntur. Jawabku tetap melihat laki-laki di dekat semak-semak itu. Ternyata ada 3 laki-laki di dekat semak-semak itu. Mereka seperti mencari sesuatu. Apakah mereka mencari Ayu dan Irani? Teman, sepertinya gadis itu lari ke arah sungai, kata seorang laki-laki berambut keriting. Aku juga berpikiran gitu. Dari tadi kita mencari sekitar sini. Tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan gadis itu. Jawab seorang laki-laki lainnya. Coba kita cari ke rumah itu. Lelaki berambut keriting itu menunjuk ke arah rumahku. Sial, aku sedang berada di loteng. Bagaimana kalau 3 laki-laki itu masuk dan tidak menemukan ada penghuninya? Apakah mereka akan curiga? Oke, bagaimana kalau mereka masuk? Bisik Lasri dengan wajah tegang. Aku juga mikir gitu. Jawabku tidak bisa berbuat apa-apa. 3 lelaki itu mendekati pintu belakang rumah, dan mereka juga melihat kuda yang terikat di dekat pohon. Bukankah ini kuda Tuan Bima? Tanya seorang laki-laki sambil menunjuk ke arah kuda. Iya, itu kuda Tuan Bima. Jawab seorang lelaki lainnya. Penghuni di rumah ini temannya Tuan Bima. Ucap lelaki berambut keriting. Coba aku ketok pintunya. Ucapnya lagi. Tok tok tok. Mereka diam saat menunggu ketukan pintu. Kalau pintu dibukakan. Tok tok tok. Lelaki itu mengulangi lagi mengetuk pintu karena belum ada yang membuka. Aku dan Lasri terus melihat mereka ke bawah dengan jantung berdebar. Sebaiknya kita buka pintu itu dan masuk, kata seorang laki-laki itu. Benar juga, mana tahu yang kita cari sembunyi di dalam, jawab teman laki-laki itu. Mereka mulai memegang handle pintu, ingin membuka pintu untuk masuk. Aku dan Lasri tidak bisa menyembunyikan ketegangan, karena apa yang terjadi kalau mereka tidak menemui penghuni rumah ini. Kangka juga belum kembali. Aku sangat khawatir terjadi sesuatu. Tunggu, ucap lelaki berambut keriting itu kepada kedua temannya. Jangan masuk tanpa seizin yang menghuni rumah ini. Tuan Bima akan memarahi kita karena lancang terhadap temannya. Aku dan Ayu membuang napas lega. Ketiga laki-laki itu tidak jadi masuk, namun masih berdiri di dekat pintu, yang membuat mataku terpana dengan jantung berdegup kencang. Tidak berapa jauh dari balik semak-semak,
Aku lihat Kak Angga berjalan memegangi tali kuda dan Ayu di belakangnya menuju ke pintu belakang rumah ini, di mana 3 laki-laki anak buahnya Pak Guntur masih berdiri. Aku takut Kak Angga dan Ayu tidak menyadari keberadaan mereka, dan aku lebih takut kalau mereka melihat Ayu bersama Kak Angga. Namun aku sangat heran, kenapa Nirani tidak ada di antara Ayu dan Kak Angga? Apa yang terjadi? Oke, itu Kak Angga dan Ayu. Lasri menunjuk ke arah Kak Angga dan Ayu. Gawat, bagaimana kalau mereka melihat Kak Angga dan Ayu? Aku sudah siap-siap akan turun secepatnya kalau Kak Angga dalam situasi sulit melawan ketiga laki-laki itu setelah ketahuan bersama Ayu. Kulihat Kak Angga dan Ayu berjalan santai karena malam dan suasana sepi. Ayo kawan, kita pergi dari sini, ucap lelaki berambut keriting itu kepada kedua temannya. Ayo, jawab temannya dan mereka melangkah lagi menuju ke semak-semak belakang rumah ini. Mataku semakin tidak berkedip menunggu apa yang akan terjadi. Apakah ketiga laki-laki itu akan melihat Kak Angga bersama Ayu? Menunggu dan siap-siap untuk menolong Kak Angga? Hanya itu yang bisa aku lakukan sekarang. Aku dan Lasri terus menatap ke arah halaman samping, melihat apa yang akan terjadi. Kak Angga dan Ayu sedang berjalan menuju rumah, dan ketika anak Pak Guntur sedang menuju ke halaman belakang, ingin meninggalkan rumah. Sangat berkemungkinan mereka berpapasan jalan atau bertemu. Ayu dan Kak Angga sedang dalam bahaya. Aku harus siap-siap untuk turun jika Kak Angga membutuhkan pertolongan. Apakah mereka akan melihat Kak Angga dan Ayu, Kay? Tanyalah Sri dengan muka tegang. Mungkin, aku akan segera turun. Kamu jangan pernah turun jika terjadi sesuatu di bawah. Jika aku dan Kak Angga tidak bisa membawamu keluar dari desa ini, ambil pisau ini untuk membela diri, ucapku dan menyodorkan sebuah pisau kepada Lasri. Oke, aku mau kamu tetap selamat, meskipun aku tidak tahu apa maksudmu masuk ke rumah kayu Tuan Jaka. Aku yakin kamu punya tujuan masuk ke desa ini atau masuk ke keluarga Tuannya Guntur. Lasri menerima pisau yang aku berikan. Belum saatnya aku bercerita kepada Lasri tujuanku ke desa ini. Aku tidak boleh gegabah bercerita. Jika Lasri udah bisa dibawa keluar dari desa ini dan sampai di kota bersama ayah, biar dia tahu sendiri nantinya. Aku hanya ingin dendamku bisa tersalurkan tanpa melibatkan orang lain. Ayo yuk, kita udah sampai di belakang rumahku, ucap Kak Angga melangkah di depan Ayu sambil menarik tali kuda. Iya Kak, jawab Ayu. Beberapa langkah lagi mereka akan sampai di halaman belakang rumah. Tiba-tiba langkah mereka berhenti dan terkejut. 3 anak bawah Pak Guntur menghadang jalan mereka dengan tatapan sangar. Jadi kamu yang membebaskan gadis itu? Tanya lelaki berambut keriting kepada Kak Angga. Kak Angga berdiri diam dan Ayu ketakutan bersembunyi di belakang tubuh Kak Angga. Teman, ternyata tamu dari kota Tuan Bimala dalang dari semua ini, ucap anak buah Pak Guntur lainnya. Siap. Kak Angga tidak menyadari keberadaan 3 laki-laki anak buah Pak Guntur. Sekarang mereka dihadang dan Kak Angga sendirian melawan ketiga laki-laki ini. Oke, Kak Angga dan Ayu dalam bahaya, ucap Lasri gemetar. Aku turun dulu, kamu jangan kemana-mana. Aku langsung secepatnya turun tanpa dilihat oleh ketiga laki-laki itu. Hati-hati Kay, ucap Lasri. Aku mengendap-endip dari arah belakang ketiga laki-laki itu yang posisinya berhadapan dengan Kak Angga. Melihat kedatanganku, Kak Angga sudah siap-siap juga ingin melawan ketiga laki-laki di depannya. Ayo, bawa gadis itu ke Tuan Guntur, perintah laki-laki yang berambut keriting kepada temannya yang berdiri di samping kanannya. Baik kawan, kalian berdua habisi orang kota ini. Lelaki yang berdiri di kanan laki-laki berambut keriting melangkah mendekati Ayu. Namun sebelum dia berhasil menyentuh Ayu, Kak Angga dengan cepat melayangkan tendangan ke laki-laki itu hingga dia terpental ke tanah. Kita hajar dia, teriak lelaki berambut keriting kepada kedua temannya. Lelaki yang terpental di tanah langsung bangkit dan ingin melawan Kak Angga seperti kedua temannya. Sekarang Kak Angga bertarung melawan 3 anak laki-laki itu. Ayo sini. Aku memanggil Ayu agar mendekat ke rumah. Ayu langsung berlari mendekatiku. Oke, Kak Angga dalam bahaya, kata Ayu setelah mendekat. Sekarang kamu naik loteng menggunakan tangga ini. Aku menunjuk sebuah tangga yang masih tegak di dinding luar samping rumah.
Tapi kamu dan Kakak di mana? Tanya Ayu ragu untuk naik ke loteng. Tidak ada waktu, selamatkan dirimu, ucapku. Dan setelah itu aku langsung lari menolong Kak Angga melawan ketiga laki-laki itu. Mendengar perkataanku, Ayu berlari menuju tangga dan naik ke loteng. Tiba-tiba aku menendang laki-laki yang berambut keriting. Dia sedikit terpental dan membalikkan badan melihat kehadiranku. Laki-laki itu tersenyum jahat. Halo cantik, aku suka dengan gerakan liarmu, ucap laki-laki berambut keriting. Tidak perlu basa-basi, aku langsung melayangkan tinju. Tapi lelaki itu berhasil menghindar memegang pergelangan tanganku. Aku pun tidak hilang akal. Saat tanganku tidak bisa melawannya, aku menggunakan lututku sebagai senjata hingga mengenai kelaminnya. Inilah yang